Mohon izin Kiai mau bertanya. Awalnya banyak pertanyaan tapi takut dianggap korupsi jadi satu mawon insyaallah. Jelas korupsi itu Bang. Okay. Karena Universitas Islam Malang itu ada Islamnya, maka biasanya ngomongnya sama rektor. Ada banyak sekali kajian-kajian fikih di dalamnya. Dan dalam kajian fikih kami itu ada kajian fikih as'ilah farodiyah. Jadi segala macam persoalan yang diawali dengan huruf lau, andai gini gitu. Teringat tadi ada kisahnya Handolah, kemudian ada yang ini jima dan lain sebagainya. Ada satu soal farodi yang mungkin niki kami butuh pencerahan dari Bapak Kiai. Butuh pengkhayalan kamu. Mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi kalau mau sedekah itu enggak harus pakai uang, bahkan memberi nafkah batin kepada istri itu juga termasuk ibadah sedekah, ngoten. Istrinya mau ya. Oke. Nah, ada soal farodhi niku ngenten. Itu kan ngasih nafkah batin ke istri kan ibadah. Kemudian mendengarkan rekaman. Kalau istrinya nolak berarti nolak ibadah ya maksudnya. Mboten. Kalau farodinya ngenten Yai. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal nah itu gimana hukumnya, mantan? Kan sama-sama ibadah, mantan. Turun, sampun. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya, ngonten? Karena rekaman nih. Baik, yang terakhir, perkenalkan nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini, Afifullah. Ya, Afifullah. Kali ini muannas yang saya mudzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu jawaban saya di dalam hadis Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minu adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor. Saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih arahan ke rektor disuruh ngomong yang jelek. Maksudnya ini uzlah, kamu yang rektor. Mohon arahnya antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Begini ya, sesuai kaidah ilmu wala taqfu ma laysa laka ilm ya. Dengerin dulu di Mas Afifullah. Sebetulnya masalah Hamas Fatah itu setahu-tahunya kita itu lewat media. Saya ulang lagi, setahu-tahunya kita ini lewat media. Kita nggak tahu persisnya. Yang kita tahu hanya persisnya secara hukum kita harus bantu Palestina dengan segala cara. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mulai zaman Pak Karno sampai sekarang selalu mengakui kemerdekaan apa? Palestina. Tapi kalau pada level teknis membandingkan Hamas dengan Fatah, saya itu pernah punya buku tentang Yasir Arafat. Ditulis wawancara, penulisnya itu wawancara dengan Yasir Arafat. Kalau baca itu seakan-akan yang masuk akal ya Fatah lewat diplomasi. Tapi melihat sekarang Israel begitu seakan-akan Hamas yang masuk akal. Tapi saya ulang lagi, hal-hal seperti itu setahu-tahunya kita tetap lewat media. Itu kan sama dengan fenomena ormas-ormas keras di seluruh dunia
Kadang-kadang nyun sewu ada penumpang gelapnya yang sedang nggak suka pejabat yang sedang apa jabat. Jadi tidak, ini bukan urusan sudon dagung sudon, sama-sama acak secara ilmu itu potensi itu ada. Makanya kita nyari ilmu yang paling aman, bahwa membela dengan segala kemampuan yang tidak punya efek ke Indonesia itu wajib, tapi dengan syarat tidak punya efek ke Indonesia. Karena kita bela Indonesia itu berdoain, karena ini negara kita, bela mereka itu sudah berdikifat. Punya efek ke Indonesia misalnya gara-gara rakyat Indonesia itu terlalu aktif, mungkin terjadi objek sasaran mereka, kan berarti kan punya akibat ke. Terus Qawi itu bisa Qawi visioner. Saya beri contoh, dan ini pasti benar, bukan karena saya ngomong, tapi ini karena hadis sahih. Qawi itu bisa cara visioner, apalagi ini lembaga kampus, lembaga akademik. Sulhul Hudaybiyah itu semua perjanjiannya itu merugikan umat Islam. Semuanya. Sampai saking secara fikih itu pasti salah. Saya ulang lagi, secara fikih itu pasti salah. Bukan mungkin salah, tapi pasti salah. Secara fikih lah. Itu sampai Umar tuh tanyanya Nabi itu dari awal sudah, Alastabi Rasulillah, apa engkau masih Rasulullah? Karena kok semua perjanjian yang merugikan umat Islam kau iakan? Apakah engkau masih Rasulullah? Dan Nabi itu tenang. Ya, saya masih Rasulullah. Ya, Nabi ya santai, tidak marah. Tapi kenapa engkau beri kehinaan ke kita dan engkau memberi kehormatan pada orang kafir? Jawab Nabi, ana Rasulullah wala yudayyi'anillahu abadan. Saya ini tetap Rasulullah. Itu diantara perjanjian gini, kalau orang Islam masuk kafir itu suruh biarin, karena kembali ke habitat. Karena Islam itu asal usulnya kafir, sehingga kalau masuk kafir disuruh biarin. Kalau kafir ke Islam harus dikembalikan, karena ini bid'ah. Loh betul, Abu Jahal kalau ngistilahkan Islam itu ila dinin mubtada'in, agama yang apa? Bid'ah. Semua itu merugikan umat Islam. Terus Nabi hanya minta, sudah turutin semua. Terus kamu minta apa Muhammad? Dari pihak kafir namanya Suhail bin Amr. Saya minta ruang diskusi tentang Islam dan kafir itu dibuka seluas-luasnya. Dan tidak ada halangan, diskusi terbuka. Oh enggak masalah Muhammad, diskusi saja. Itu perjanjiannya 10 tahun. Hudnah itu genjatan senjata. Ini ketok Qawi itu bisa visioner. Ternyata apa? Setelah diskusi terbuka, gimana? Tuhan satu sama banyak itu rasional mana? Ya rasional satu, masa Tuhan dengan Lata Uzza rasional? Ya rasional Allah. Lata Uzza kok Tuhan gimana? Dia hanya batu ini. Kalau Abu Jahal sama Muhammad, ya bener Muhammad, Abu Jahal ora tahu bener. Walhasil semua diskusi itu akhirnya mereka menyimpulkan dari diri mereka sendiri kalau mereka itu alal batil. Gak sampai 2 tahun mayoritas orang Mekah itu menyatakan Islam. Itu kata sarah-sarah hadis Nabi itu coro sekarang menyelipkan satu hal yang nanti positif selamanya. Mergo Nabi pede. Kalau diskusi itu terbuka, pasti orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya sama, ada orang yang mengusulkan kalau Palestina itu masuk komunitas internasional dengan cara diplomatik. Sekarang misalnya Perancis sudah ngakui. Dunia itu pasti menolak kebiadaban. Soal waktunya terserah Allah, tapi tetap trennya itu menolak kebiadaban. Jadi itu pentingnya Qawi secara visioner. Kayak tadi yang saya utarakan tadi. Saya ini manusia, saya tentu punya nafsu, punya selera, punya keinginan. Tapi sudah saya hitung. Kalau saya misalnya mau jadi dokter honoris causa atau mau jadi rektor misalnya, itu kan orang masa tanya fikih seruwet itu. Tapi kalau ada yang kultural kan kayak jenengan gini, ujung-ujung kepengen ngaji di saya, terus ngaji itu aja. Coba kalau ngaji direktor, cari itu dosen yang ahli itu, yang bagian itu, ayo wajar. Enaknya jadi direktor kan, kalahnya sama ketua yayasan. Coba kalau Islam gitu mau dikemanakan ya? Tapi ya kita butuh, karena yang jadi menteri tentu yang punya gelar, yang macam-macam. Jadi Qawi itu bisa Qawi secara apa? Bisa. Terus contoh menaik di Uni Soviet, Mas Afifullah. Saya punya teman banyak yang kerja di sana. Saya kan karena kerja di Jogja punya teman yang kerja di Jerman di mana-mana. Itu cerita. Ketika Uni Soviet runtuh, yang peristiwa Glasnost itu kenapa ceknya tetap Islam, Uzbekistan tetap Islam. Saya juga pernah ketemu orang Uzbek di Malaysia.
di Malaysia apa di Korea itu ketemu ulama Uzbek itu cerita. Mereka tuh punya ruang-ruang di bawah tanah untuk ngajari anak-anaknya tauhid sehingga ketika secara lahir itu komunis ateis, sebenarnya mereka itu punya tauhid. Maka ketika keluar dari Uni Soviet itu tauhid gak pernah hilang. Jadi barokahnya kayak Madin. Jadi terus mereka milih jadi tetap negara Islam. Uzbek, Ceknya. Artinya apa? Ketika secara lahir mereka terkooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, mereka ternyata di keluarganya tetap menanamkan apa? Tauhid. Makanya ketika tauhid ini nggak pernah hilang, terus negara merdeka ya langsung tetap jadi negara komunitas Muslim. Maka di antara visi Quran itu tentang kalimat tauhid itu begini: wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kemudian Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi di anak turunnya. Kenapa kata fi aqibi, bukan kampus, bukan pondok? Karena orang itu pasti ingin yang penting selamat tuh anaknya dulu. Makanya sebelum ke Unisma anak ini sudah Muslim, sebelum mondok juga sudah. Ini pasti jasanya orang tua. Itu juga Qawi, maksudnya apa? Jadi itu juga visi yang, jadi Qawi itu tidak harus, ya jadi Qawi itu bisa. Ya kayak orang dosen-dosen ini kan kalau di rumah tidak Qawi, tapi setidaknya berangkat sepatunan, dasinan, paling enggak kan kelihatan tidak nganggur gitu. Ternyata apa? Di rumah disuruh istri, di kampus disuruh rektor. Itu Qawinya di mana kan tidak ada. Iya. Qawinya ya tadi dilihat tetangga, wah keren dosen itu. Lah akibat dari nasibnya gitu, yang penting dasinya ditata rapi, sepatunya ditata, itu satu-satunya harga dirinya ya itu. Ya itu juga Qawi gitu loh. Kan lumayan ada tahapan hidup gak dianggap Jangan tanya penghasilan, yang penting gak nganggur dulu tanya. Lalu ada orang sering marah sama istrinya sampai mempertimbangkan mau dicerai. Itu gak cerainya karena tanya saya, Gus, istri saya kebangetan pas saya cerai. Status kamu punya istri sudah keren karena tidak jomblo. Kalau kamu ceraikan tidak keren, jenenge duduk. Yo, tangan-tangan tetap untung. Tangan-tangan punya istri tetap untung. Karena ini duduk ya ora kepenak kata saya. Ya kecuali istri kamu yang menceraikan lewat Rafa, gimana lagi itu. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal itu. Bu, kalau ngawur kira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya saya tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. Karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out gak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi, untuk fardiyah tadi, untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan sebenarnya mudah. Keseharian kamu itu sudah ibadah, termasuk ngumpulin apa? Istri. Nah itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu gak bisa masuk neraka karena gak megang apa? Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, Gus, mungkin neraka tanpa pintu. Jadi blang-blang saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang sudah pegang kunci kan menang ayam Ustaz. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lipat pintu mana kan kita sering. Ya kan kita kan sering tahlilan, itu kuncinya kan.
Jadi Nabi itu di hadis wa fi buti ahadikum sedekah itu Nabi ingin memberi contoh. Segampang itulah apa? Masuk surga. Terus tadi yang Abi Budin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan Ngomongnya sama rektor. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak ganti, saya ngaji Rebo itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau, maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, nggak. Gus saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngetes, kiainya saya nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa gak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu termasuk. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai yang tidak mapan. Tuh sering kiai kampung komplain saya. Gus bener jenengan Gus, kadang kita mu izin kurang ajar terus ngerti aku melarat. Iso kok ndongakno pom, wong aku tuku bensin wae utang. Jadi kadang-kadang kiai desa mau go jimat tok, disangoni 100.000, iki ndongakno toko kularis ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Lah tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang nentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Ini saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Lagi ini kan yang ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Dengan Allah. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sampean kan gak rasanya jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang gak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel tuh. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam tempel di depan. Kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapan, saya bilang ini kalau kamu udah ikhlas, temanya apa dulu? Uang pegang dulu kan. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh, udah mati butuh kata. Mikir dia, kalau ngadepin saya mikir. Wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh kata. Nah uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nizami itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau ngalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui kadang menyakitkan, pertanyaannya apa? Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili, makanya terus beliau kembali tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2, yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf, khonikoh namanya itu. Jadi akhirnya beliau kembali tapi enggak jadi apa? Rektor, tapi tetap apa? Ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa? Fikih, kalau belakang ngajar thariqah kalau di Indonesia. Jadi nanti guri istighosa, nanti ngarep hada halal, hada haram. Kira-kira gitu. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji satu ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalalain itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa, dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu, sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat, dan marah saya pasti didengar Allah meskipun saya ada perempuan. Gak yang jadi. Ada tamu, anaknya itu ganteng resik. Ini penting, kata ganteng juga penting karena ini kasusnya dia itu nggak punya apa-apa. Dia ganteng resik. Tanya,
Kebetulan pas surup, orang Jawa kan sandiolo, surup itu kan sandiolo. Surup-surup saya